Tiket feri saat ini mahal, ya, nggak bisa dibantah gitu. Tapi kalau karena kenaikan tingkat jumlah wisatawan kita menurun, tunggu dulu. Saudara, karirnya di birokrasi tergolong unik. Mulai dari lurah, kemudian menjadi camat, kemudian sempat cukup lama menjadi kabag humas dan dikenal oleh banyak wartawan. Kemudian dia menjadi kepala dinas pariwisata Kota Batam, kemudian naik ke provinsi menjadi kepala dinas Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, kemudian meloncat ke Jakarta dan sempat menjadi staf ahli menteri Pariwisata Republik Indonesia. Dan kembali lagi ke Kepulauan Riau, kembali menjadi kepala dinas pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah Bapak Guntur Sakti. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Balik kampung kita. Ini wawancara pertama ya, kayaknya. Sejak dilantik ini wawancara saya pertama. Iya, ya. Pak Guntur, gimana sekarang kesannya begitu kembali lagi ke Kepri dengan tantangan baru, dengan target 3 juta wisatawan asing? Ya, pertama alhamdulillah balik kampung. Iya. Yang kedua, insya Allah ekosistem pariwisata di Kepri saya sangat paham. Jadi waktu di Jakarta itu saya anggap sekolah aja. Pulang ini tentu kita mendapatkan sebuah challenge yang baru dan bagaimana arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan di Kepri ke depan. Nah, ini nanti yang harus kita pikirkan. Ya, tapi target 3 juta itu sepertinya sama dengan target 2019 sebelum pandemi. Nah, bagaimana mencapai itu, Pak Guntur? Ya, 2019 kita pernah mencapai success story kurang 40.000 saja dari 3 juta. Pencapaian kita pada waktu itu sudah mencapai di angka 2.980.000 sekian pada waktu itu. Seluruh Kepri ya? Sekepri pada waktu Ya. itu. Post pandemi, semenjak pandemi semuanya anjlok kan. Ya. Semuanya angka kunjungan kita jatuh. Nah, pencapaian kita di tahun 2023 kemarin baru di angka 1,5 juta lebih. Maka ketika Pak Menteri datang pada kunjungan kerja akhir tahun kemarin, ditanya sama teman-teman media, tahun ini berapa target untuk Kepri? Saya kaget juga itu. Ternyata kenaikannya double digit. Dari 1,5 ke 3 juta. Yeah. Tapi nggak apa-apa. Buat saya ini spirit. Tinggal menderivasinya menjadi strategi bagaimana untuk mencapai target. Ya. Kalau dibagi per wilayah itu bebannya kemana saja? Batam berapa juta? Ya, jadi pertama begini. Tagline kita saat ini adalah bagaimana sinergi meraih 3 juta kunjungan wisatawan. Itu saya sebut spirit. Jadi bagaimana semua komponen memiliki antusiasme kolektif, kesadaran dan semangat untuk mencapai target itu. 3 juta itu nanti akan disumbang oleh 4 pintu masuk. Dari 7 kabupaten kota Kepri ada 4 kabupaten kota yang menjadi pintu masuk. Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Nah, porsinya tidak sama. Portofolionya berbeda. Batam tahun 2023 dengan pencapaian 1,5 juta itu 80% dia sendiri yang menyumbang. Jadi pencapaian Batam tahun ini di angka 1 juta lebih. Maka Batam untuk tahun 2024 kita targetkan di angka 2,3 juta. Sisa 700. 700 ini 500 kita letakkan target Bintan, confirm. 100-100 akan menjadi target Tanjung Pinang dan Karimun. Ya, tapi Pak Guntur, dalam dunia kepariwisataan ini, roh pariwisata adalah destinasi. Ya. Nah, apa destinasi baru yang bisa diandalkan untuk mencapai target ini? Kalau bicara tentang destinasi, itu memang inti daripada pembangunan pariwisata. Ya. Itu adalah destinasi. Destinasi kita itu ada yang masih potensi, tapi juga ada yang sudah memiliki daya saing. Daya saing ini pasti yang sudah ready to sell. Sudah siap jual. Atraksinya ada, aksesnya ada, amenitasnya ada. Nah, Batam sebetulnya sudah menunjukkan fluktuasi perkembangan destinasi-destinasi baru. Alamnya, budayanya,
man-made-nya itu. Saya nggak dapat mengurainya satu persatu. Contoh destinasi buatan baru sekarang. Kita lihat Bengkong sekarang sudah muncul berbagai destinasi. Ada beach club, kemudian muncul ada Batam Adventure Park, kemudian muncul ada Batam Mini Zoo, kemudian muncul ada kemarin untuk penguatan wisata bahari, muncul Nirup Island, muncul lagi Pinisi dan sebagainya. Ada Pambil Natural Park. Ini semua adalah atraksi yang berbasis alam yang memperkaya destinasi-destinasi, konten-konten destinasi wisata baru yang ada di Batam. Termasuk di Pulau Bintan, khususnya di Tanjung Pinang. Sekarang Tanjung Pinang sudah dipoles oleh Pak Gubernur. Sangat bagus untuk pulau penyengat. Kawasan Kota Gurindam juga sudah menata diri. Kota Lama Tanjung Pinang juga sekarang sudah berbenah. Kawasan kuliner Akau Potong Lembu sekarang sudah menarik. Pelantar 1 dan 2 juga sedang dipoles. Banyak muncul destinasi-destinasi yang menjadi daya tarik baru untuk Wisman. Nah, tetapi paralel dengan kita menyiapkan produk manajemen ini, kita kan juga harus meng-create customer sebetulnya. Nah, mencari customer ini kan tidak mudah. Banyak faktor yang menyebabkan apa insentif yang bisa kita berikan supaya semua produk kita demanding di mata wisatawan. Pak Guntur, bicara soal yang konsep 3 pilar dalam perwisata itu ya, 3A itu, amenitas, kemudian aksesibilitas, kemudian atraksi. Nah, bicara soal akses gitu ya, kita punya 9 pelabuhan seluruh Kepri, kemudian 9 bandar udara, 2 masih dalam konstruksi gitu. Kira-kira mana yang lebih prioritas untuk kedatangan turis ke Kepulauan Riau? Dua-duanya prioritas. Karena kita provinsi berbasis bahari, berbasis kepulauan, maka tulang punggung moda transportasi kita memang kalau bisa ditopang oleh transportasi laut dan udara. Untuk yang long haul, jarak jauh, transportasi udara menjadi sebuah jawaban. Untuk yang short haul, jarak dekat, nah ini sekarang transportasi kapal kita yang menunjang. Contoh kan sekarang direct banyak ferry Singapura, Batam, Malaysia, Batam. Nah, ini bagus. Pak Gubernur pernah melontarkan gagasan akan mencoba menerapkan penerbangan jenis amfibi. Menurut Pak Guntur masuk akal nggak ya dengan kondisi ekonomi seperti sekarang? Masuk akal, existing sudah ada. Sekarang Pulau Bawah Anambas itu akses menuju ke sana dengan pesawat seaplane. Dan 2 pesawat itu setiap hari ada di Bandara Hang Nadim. Jadi orang yang mau berwisata ke Pulau Bawah sekarang menggunakan moda transportasi pesawat amfibi, pesawat seaplane sekarang. Ada 2 pesawat tiap hari ada di Bandara Hang Nadim. Nah, sekarang Pak Gubernur sedang mengupayakan bagaimana Karimun juga memiliki bandara udara. Tambelan juga kemarin diupayakan ada bandara berbasis seaplane. Letung juga sekarang sudah ada bandara. Dabo juga sudah ada bandara. Natuna juga sudah ada enclave sivil. Nah, fasilitas kebandaraan sebetulnya sudah hampir ada di semua 7 kabupaten kota. Tinggal ke depan nanti kita lihat demand-nya seperti apa. Apa yang Pak Guntur harapkan dengan perkembangan Bandara Hang Nadim sekarang yang sudah mulai membuka penerbangan internasional, misalnya ke Kuala Lumpur dan ke Korea? Batam ini harus menjadi hub. Kalau dalam konteks tourism, dia bisa menjadi hub yang bisa meng-offering wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara ke kabupaten kota sekitarnya. Nah, kalau nanti targetnya adalah dari bandar udara, maka Batam kan seharusnya nanti akan membuka jalur penerbangan direct flight dari beberapa negara potensial market. Nah, ini perkembangannya sudah sangat baik. Kemarin sudah ada charter flight dari beberapa wilayah di China. Baru tanggal 17 kemarin dibuka lagi Batik Air dari Malaysia ke Kuala Lumpur dan ke Subang kalau saya tidak salah. Menyusul kemudian menurut penjelasan Direktur Internasional Bandara Hang Nadim akan dibuka lagi direct flight dari Thailand. Kemudian dari Jeju, Korea. Nah, ini memang konteksnya dalam rangka pengembangan Bandar Udara Internasional Hang Nadim. Tapi kan dampaknya ke tourism luar biasa. Dampaknya ke pariwisata luar biasa. Bicara soal atraksi Pak Guntur. Apa atraksi andalan Kepulauan Riau untuk menarik wisatawan? Itu kan target 3 juta ya. Kalau bisa lebih kan lebih baik. Artinya pencapaian di atas target gitu. Nah, atraksi apa yang bisa diandalkan untuk tahun 2024 ini? Atraksi dalam ilmu pariwisata itu dibagi 3 sebetulnya. 1 alam, 2 budaya, 3 man-made atau buatan manusia. Alam, Kepri memiliki banyak potensi sumber daya alamnya.
Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya sungai, kita punya waduk, kita punya pantai, kita punya mangrove. Banyak sebetulnya destinasi yang berbasis atau atraksi yang berbasis alam yang berpotensi untuk kita kembangkan. Tetapi yang sudah memiliki daya saing juga ada. Artinya yang sudah siap untuk dijual itu sekarang sudah menjadi sasaran kunjungan wisatawan mancanegara. Marketnya udah kebentuk. Contoh, atraksi berbasis alam yang ada di Bintan contohnya. Itu beberapa atraksi mangrove-nya sekarang sudah dikunjungi banyak wisatawan. Nah, mangrove menjadi salah satu target pengembangan wisata Bintan berbasis ekoturism. Nah, berbasis budaya. Nah, kita memiliki budaya-budaya yang adiluhung. Makanya kalau sekarang Tanjung Pinang didedikasikan sebagai pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan heritage, itu tepat. Itulah positioning sekaligus diferensiasinya Tanjung Pinang. Penyengat diperkuat, kemudian Akau Potong Lembu dibagusin, kota lama dan kota tua ini sekarang menjadi bagus. Ini untuk memperkuat posisi Tanjung Pinang sebagai destinasi wisata berbasis heritage dan budaya. Buatan, nah kalau kita mau lihat wisata buatan sangat banyak. Di Lagoy itu semuanya buatan. Kadang bercampur dengan destinasi alamnya dan destinasi budayanya. Di Batam sekarang banyak ada theme park dan lain-lain semua. Jadi semua terkombinasi antara atraksi alam, atraksi budaya, kemudian buatan atau atraksi. Bagaimana dengan event ya? Event itu termasuk buatan. Ya. Atraksi yang memang diciptakan untuk meng-create. Nggak, selama ini kan maksud saya event-event itu kan terbatas ya. Misalnya di Bintan dia punya Bintan Triathlon, kemudian yang sifatnya nasional dan internasional. Ya. Biasanya Pak Guntur, setahu saya ada semacam kalender event selama setahun ini. Sudah susun nggak dari Dinas Pariwisata untuk event-event 1 tahun ke depan gitu? Sudah kita collect semua event-event yang ada di kabupaten kota, termasuk event-event yang ada di provinsi. Apa misalnya? Tapi ini kan berkembang ya, ini dinamis ya. Contoh event Bintan itu. Event Bintan itu untuk nasional kalender eventnya ada yang Bintan Culture, itu yang di-create oleh pemerintah daerah kabupatennya. Tapi yang di-create oleh destinasi wisata Lagoy, contohnya ada Bintan Triathlon, Tour de Bintan, Bintan Ironman. Kemudian akan ada event-event baru lagi tahun ini dalam rangka meng-attract kunjungan Wisman di sana. Nah, termasuk di Batam. Ternyata Batam juga sejak tahun lalu punya success story. Ada Batam Triathlon juga di sini. Ada Batam Tour de Batam juga di sini. Kemudian ada Golf Championship di sini. Itu event-event memang dirancang dan dibuat sebagai daya tarik untuk mendatangkan minat atau kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara. Kenapa tidak disusun dalam satu baliho besar ya, event-event yang akan dilakukan atau dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan, sehingga itu menjadi acuan orang, misalnya tanggal pada bulan sekian itu ada event ini, ada event ini gitu. Kita lagi mengkurasi nih sekarang ini. Memang agak telat ya, tapi tetap kita kurasi. Karena ada event dari stakeholder yang memang belum report ke kita. Yang baru kita listing ini adalah event-event yang kita minta dari beberapa kabupaten kota, termasuk event-event yang di-create oleh swasta. Nah, ini nanti akan berkembang terus. Nah, di antara banyak event itu ada yang memang sudah on schedule, tanggal pelaksanaan, waktu dan tempat penyelenggaraannya. Tetapi ada event yang masih remang-remang tanggalnya. Dia masih mematok dari sisi bulan. Ini kan belum apa ya? Kalau kita expose ini kan masih membingungkan ya. Tapi kalau sudah pasti waktu dan tempat penyelenggaraan, ini nanti akan kita kurasi, akan kita buat. Ini sarannya bagus, nanti kita tampilkan. Gitu. Karena jarang saya lihat misalnya, ya apalagi kita punya banyak sekali videotron yang bisa diinformasikan ke masyarakat bahwa pada bulan sekian itu ada event-event tertentu yang bisa diikuti gitu ya. Setuju. Tapi selama ini belum pernah ya Pak Guntur ya diinformasikan secara lengkap gitu. Belum, dan itu ratusan kan jumlahnya kan. Maka durasi tayangnya juga nggak sebentar itu. Tapi kita lihatlah nanti seperti apa konten yang akan kita susun dan bagaimana channel penayangannya akan kita sesuaikan. Pak Guntur, ini saya perlu tanyakan. Ini pertanyaan dari warga Indonesia yang menjadi permanen residen di Singapura. Nah, dari versi orang Singapura, kenapa dia agak berkurang daripada biasanya datang ke Batam? Itu karena tiket ferry mahal. Gimana tuh Pak Guntur? Tiket ferry saat ini mahal, ya, nggak bisa dibantah gitu.
Tapi kalau karena kenaikan tingkat jumlah wisatawan kita menurun, tunggu dulu. Kalau argumentasi kita harus berbasis data, maka pencapaian angka kunjungan Wisman tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022 naiknya 115%. Di saat yang bersamaan harga tiket naik, visa on arrival diberlakukan. Maka ketika kita berinisiatif kepada pemerintah pusat untuk meminta spesial regulasi Kepri, oke lah, visa on arrival silahkan saja diberlakukan. Tapi ini border tourism. Di depan kita ada hub internasional, di depan kita ada market, di depan kita ada 2 juta ekspatriat pemegang permanen residen yang kalau kita berikan insentif kebijakan yang lebih seksi, kita bisa mendapatkan lebih banyak memberikan kepada negara. Baik itu devisa, baik itu kunjungan wisatawan dan sebagainya. Maka saya selalu bilang, posisi Kepri sebaiknya tidak usah meminta lagi ke pemerintah pusat. Tapi pandanglah Kepri dalam kondisi geostrategisnya sebagai border tourism terbaik di Indonesia, maka buatlah special policy. Maka perjuangan kita apa pada waktu itu? Perjuangan Pak Gubernur meminta kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar untuk Kepulauan Riau diberikan short term visa. Alhamdulillah perjuangan pemerintah bersama stakeholder membuahkan hasil. Jadi visa 7 hari itu diberikan oleh Kumham sekarang yang hanya bisa digunakan masuk melalui 8 pelabuhan pintu laut di Kepulauan Riau. Dan itu hanya berlaku khusus di Kepulauan Riau? Di Kepulauan Riau. Alhamdulillah ini menjadi kado awal tahun. Tapi hari ini dia belum bisa apply, belum bisa dimanfaatkan oleh negara-negara subjek visa. Mengapa? Tarif visanya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Karena jenis visanya ada di Kumham, tarif visa atau PNBP-nya ada campur tangan Kementerian Keuangan di situ. Nah, kedatangan Pak Menteri waktu kunjungan kerja ke sini kemarin, kita sempat memberikan input kepada Pak Menteri. Pak Menteri, tahun 2011 angka kunjungan wisatawan kita sempat bagus. Karena pada waktu itu visa kita murah, tarifnya $10. Wah, per 10 Januari kemarin Pak Menteri bersurat kepada Menteri Hukum dan HAM agar visa yang 7 hari yang baru diberikan kepada Kepri ini kalau bisa tarifnya kembali ke $10 seperti dulu ya. Nah, jadi menarik kalau seandainya kebijakan tentang visa untuk Kepri ini ada 2 skema nanti. Satu, skema visa kunjungan singkat 30 hari $50. 2, skema visa kunjungan singkat 7 hari $10. Nah, ini menarik sebetulnya. Tapi hari ini kita sedang menunggu. Ya, ini lagi informasi dari Singapura, Pak Guntur, bahwa sekarang orang Singapura lebih senang ke Johor karena bisa naik bus hanya dengan $2. Atau mereka terbang langsung ke Pulau Jawa dan Bali karena banyak promo gitu. Nah, kenapa Kepulauan Riau tidak menangkap momen ini ya? Minimal ini bisa menjadi langkah recovery setelah hampir 3 tahun dilanda pandemi. Ya, saya setuju itu. Kompetisi antar negara tetangga semakin sengit. Di saat menjelang Imlek, kita dikejutkan 3 negara resiprokal untuk bebas visa dengan memanfaatkan momentum hubungan bilateral kedua negara, perayaan hubungan baik diplomasi kedua negara. Apa itu? Singapura resiprokal dengan Tiongkok, bebas visa. Singapura, Malaysia resiprokal dengan Tiongkok, bebas visa. Thailand sudah mendahuluinya. Apa hasilnya? Ternyata Imlek kemarin semua berebut cuan dari turis asal Tiongkok, dari turis kedua negara. Nah, di saat yang bersamaan kita sedang mengunci fasilitas bebas visa 169 negara untuk negara-negara subjek visa. Jadi kondisi persaingan negara dalam memperebutkan cuan dari turis ini kan sekarang sudah gila-gilaan. Ya, kalau begitu bisa-bisa para pelaku bisnis pariwisata, Pak Guntur, menganggap dalam tanda petik ya pemerintah tidak pro bisnis gitu. Ya, pemerintah di sini kita integral ya, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Khusus kebijakan atau otorisasi di bidang visa itu tidak ada kewenangannya di daerah.
semuanya pemerintah pusat. Iya. Jadi kita given ini. Tapi kita punya inisiatif. Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah sudah mengambil inisiatif yang luar biasa, mengusulkan kepada pusat agar Kepri diberikan fasilitas visa on arrival jangka pendek dengan biaya yang murah. Apa pertimbangannya? Ini border tourism. Harus ada special policy yang sifatnya localized, yang sifatnya customized, dan kita segmented ke negara market share kita. Udah ini Pak Guntur, dulu ketika kalau saya tidak salah itu 2010 ada program visit Batam. Nah, kemudian baru-baru ini ada juga program Hot Deal. Dan ternyata itu sangat membantu untuk bisnis pariwisata. Kenapa itu tidak dilakukan lagi? Ya, di era saya itu dulu visit Batam. Ya. Visit Batam itu dulu adalah sebuah spirit dan strategi kita untuk mengundang banyak orang datang ke Batam. Meskipun pada waktu itu secara keseluruhan, apakah itu atraksi, aksesibilitas, amenitas kita, semuanya on progress kan. Tapi kita ingin mengumandangkan itu supaya pariwisata itu menjadi sebuah core bisnis baru untuk Batam sebagai penyumbang ekonomi pada waktu itu. Hot Deals itu adalah strategi untuk mengatasi idle capacity namanya. Jadi tipikal wisatawan yang datang ke Batam dan Kepulauan Riau ini adalah weekenders. Di weekday kita kan sepi. Ternyata banyak hotel kita yang tidak mencapai target okupansinya. Nah, supaya semuanya ini terisi penuh, maka pemerintah melalui Kementerian Pariwisata pada waktu itu meluncurkan namanya program Hot Deals. Ini supaya tetap ada orang datang di weekday, ada paket bundling tiket misalnya dengan spa. Dibundling lah harga tiket itu dengan harga. Jadi sebetulnya menyatukan komponen aksesibilitas dengan komponen akomodasi dan komponen atraksi dalam satu nominal harga. Nah, ini menarik untuk memancing minat wisatawan dari Singapura, dari Malaysia untuk datang ke Batam dan ke pintu masuk lainnya. Ada satu momen selama COVID Pak Guntur yang cukup menarik ya, bahwa ternyata hotel-hotel bintang 4, hotel-hotel dan resort di Batam itu membuka pintu untuk warga Batam dengan harga yang sangat miring. Kenapa itu tidak dilakukan di luar weekend ya, sehingga daripada kosong hotel-hotelnya kan menarik juga kan, orang-orang Batam bisa nginap di hotel dengan harga khusus. Nah, itu kan akan membantu pendapatan juga buat mereka gitu. Ya, semua orang tahu ya di saat pandemi COVID itu industri pariwisata tumbang kolaps ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa survive pada waktu itu? Ini overhead kan jalan terus. Bagaimana karyawan tidak di PHK? Overhead yang tinggi bagaimana bisa diatasi? Maka jalan satu-satunya dengan penerapan protokol super ketat pada waktu itu. Hotel-hotel sedang menggusung tren namanya staycation pada waktu itu. Menjual amenitasnya dengan harga yang relatif sangat kompetitif, dan masyarakat pun supaya tidak terkurung di rumah dapat bekerja di hotel, dapat healing di hotel. Nah, maksud saya kan Dinas Pariwisata bisa aja menjadi leadernya dalam kegiatan ini untuk mengisi hotel-hotel yang hanya penuh pada akhir pekan gitu. Industri sudah bekerja, Pak. Industri kita bekerja. Di pariwisata itu yang paling bagus adalah industri yang lead, government yang support. Jangan government yang lead, industrinya yang support. Itu nggak bagus. Nggak, maksud saya seperti di Singapura malah pernah kejadian setiap warganya dikasih uang $100 dan dia bebas menggunakan berwisata kemanapun. Ini kan juga menarik sebenarnya hal-hal seperti ini gitu. Artinya memang yang jadi supportingnya memang pemerintah gitu. Ya, kalau seandainya kemampuan anggaran pemerintah pada waktu itu juga kuat, mungkin insentif ini bisa kita berikan. Tapi pemerintah pada saat yang bersamaan pada waktu itu kan juga nyungsep anggarannya. Ada istilah refocusing anggaran yang untuk ini jadi untuk menangani pandemi COVID dan sebagainya. Gagasan boleh surplus, tapi anggaran minus. Oke. Saudara, ada satu hal yang selalu diingat oleh turis ketika dia bepergian. Apa itu? Ikuti terus Sokrates Talk. Kita rehat sejenak.